Halo semuanya, gue Toria. Kali ini gue mau bahas tentang anime Boku no Hero Academia atau My Hero Academia season 1 sampai season 4. Kenapa sampai season 4 doang, nggak season 5-nya? Karena season 5-nya saat ini lagi ongoing, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi gue bisa review sama bahas Boku no Hero Academia ini cuma sampai season 1 sampai season 4. Seperti biasa sebelum nonton video ini, spoiler alert, spoiler warning bagi lo yang belum nonton season 1 sampai season 4. Oke, let's go. Menurut gue anime Boku no Hero ini bisa gue bilang standarnya anime yang se-circle-nya. Ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Apa sih maksudnya gak jelas? So, kan semua anime ada juga yang kayak gitu. Kalau lo responnya kayak gitu, jadi gue kasih contoh nih. Misalnya ada fight scene yang pakai otak nih. Dan ada juga fight scene yang ya gitulah. Jadi bisa aku bilang anime ini tuh standar buat circle-nya. Kayak KKM lah. Terus karakter desain setiap tokohnya juga oke banget. Nah, ngomong-ngomong soal tokoh, masih banyak tokoh yang belum diperdalam di anime ini. Mungkin di season depan ada ya. Yang maksud gue diperdalam itu yang dikasih sorotan gitu. Kan murid UE kan kelasnya tuh, kelasnya si Deku, DKK kan ada banyak. Nah, itu masih banyak yang belum di sorot gitu. Kalau sorotnya cuma pas fight scene kan ya itu namanya ya sorot sih, tapi perlu diperdalam lah kayak dia tuh di kelas ini kontribusinya apa selain ngisi-ngisi doang atau bahkan pengerame buat rame itu. Jadi dikasih tahu lah ya, kayak backstory-nya dia apa. Jadi akhirnya kalau kalau dia itu lagi jatuh, kita bisa berasa kasihan, oh dia yang udah berusaha, backstory-nya bla 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 gitu. Semoga di season depan ada. Lalu entah kenapa guru atau pro hero di anime ini tuh banyak banget yang useless gitu. Ujung-ujungnya All Might and the Four, All Might and the Four. Pro hero yang lain dibikin useless daripada murid UA gitu. Semoga season depan kagak lah ya. Dan kalau ada, paling itu-itu aja yang disorot. Misalnya kayak Sir Night Eye ngorbanin diri, Besto Jeans, terus yang gendut tuh lupa gue. Intinya murid UA bisa ngelawan kriminal atau penjahat. Bisa ngimbangin lah. Tapi pro hero-nya kesusahan, bahkan ada yang sampai yang kalah gitu. Kalau lo mikir, kan highlightnya ke murid UA. Iya, gue tahu. Tapi ada tokoh yang punya nama pro hero, bukan figuran hero. Murid UE nih cukup bantu pro hero nangkep atau lawan kriminal aja tuh udah cukup lah. Kan namanya juga masih murid kan, udah useful lah. Jangan malah tugas pro hero dan murid UE-nya kebalik gitu. Murid UE ngehandle kriminal, pro hero-nya malah yang ngebantu murid UE. Kecuali kalau emang kekuatannya lebih menguntungkan. Kalau itu nggak apa-apa. Lalu karakter developmentnya gimana? Kalau hal ini sih terasa banget karena hampir setiap episode Deku dikasih kekuatan yang namanya Big Brain. Dimana otak dia mikirnya cepet sedangkan yang lainnya pelan, ketinggalan. Jadi karakter developmentnya mungkin buat beberapa tokoh aja yang kerasa ya, terutama Deku lah. Iyalah dia kan peran utamanya. Tapi kalau buat yang lain-lain kayak side character yang bener-bener side, dia bukan kayak Todoroki atau Bakugo gitu, itu karakter developmentnya mungkin kayak time skip aja gitu. Dan ya at least kasih lah beberapa scene, beberapa menit gitu, biar kita bikin nggak gimana ya, tahu-tahu jago aja gitu, nggak dikasih tahu gimana lu jagonya gitu. Kalau dari segi cerita oke-oke aja sih, standar. Filmnya tipikal film yang mau semuanya hancur gitu, nggak ada filosofi, nggak apa-apa. Ya beberapa ada sih, tapi ya you know lah, paling main boss doang. Nah, dari semua tokoh yang ada dari season 1 sampai season 3, menurut gue tokoh yang bagus selain The Big Three itu, selain dari Todoroki, Bakugo, sama Deku, itu si Kirishima, si Suyui, Atsui, lupa gue namanya, dan Mirio. Kenapa? Mereka itu dididik sama pro hero yang emang bener-bener pro hero gitu. Mereka tahu harus ngehandle atau ngelapor gitu. Beda sama yang lain, kalau ada kriminal
habek. Kalau mereka nih tahu aja, oh ada kriminal, mereka ngeliat dulu nih bisa ngehandle apa enggak. Kalau ngehandle pasti dia kayak oke, gua ngehandle, kita ngehandle, lu pergi panggil bantuan gitu. Atau ada saatnya mereka, oh kriminalnya terlalu terlalu hebat nih, mendingan lapor aja ke Pro Hero. Nah itu menurut gua itu udah bagus banget sih, karena realistis banget. Kalau dari Pro Hero yang gua suka banget itu Eraserhead. Dia udah nyatu banget sama kekuatannya, dia tahu limit, dia tahu batas, dia tahu waktu kapan kekuatannya digunain dan nggak digunain. Dan tentunya dia nggak useless lah. Overall menurut gue My Hero Academia dari season 1 sampai season 4 itu mentok-mentok 9. Kalau kalau bagi gue itu 8 dari 10, tapi mentok-mentok 9 lah ya. Kalau 10-nya itu yang tadi gue bilangin, kayak perdalam tokoh-tokoh sampingannya, tugas Pro Hero sama murid UA itu jangan kebalik, sama apa namanya villainnya ataupun yang lain tuh dikasih filosofi bla 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 yang lain. Kalau dari awal sampai akhir nggak ada, ya mentok-mentok 9. Paling gue yakin yang ngasih 9 ke Hero Academia, 9 10 ke Hero Academia itu gara-gara faktor kasihan lah ya. Oh ini gue hargain animator lah, animasinya keren gitu bla bla. Ya kalau gue ya to the point aja sih. Paling mentok-mentok itu 9, kalau menurut gue itu 8 dari 10 lah. Oke, segitu aja yang bisa gue bahas dan review dari My Hero Academia season 1 sampai season 4. Gue Toria mengucapkan